Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunita Yusuf. Di sini saya ingin memberikan sedikit informasi tentang perbedaan antara akuntansi syariah dan akuntansi konvensional. Sebelum kita mengetahui apa bedanya akuntansi syariah dan akuntansi konvensional, kita cari tahu dulu yuk, apa sih akuntansi itu? Akuntansi atau accounting memiliki arti menghitung. Secara umum, akuntansi merupakan proses mencatat, mengklasifikasi, meringkas, mengolah, dan menyajikan data transaksi yang berkaitan dengan keuangan. Lalu, kalau akuntansi konvensional itu apa? Akuntansi konvensional sendiri berfokus untuk pelaksanaan kerja manajer dalam menjaga investasi yang dipercayakan pemilik atau kreditor kepada dirinya. Laba tentu saja menjadi pencapaian utamanya. Berkaitan dengan ideologinya, akuntansi dipengaruhi oleh berbagai ideologi. Namun, yang paling dominan dari akuntansi konvensional itu adalah ideologi kapitalisme. Lalu, akuntansi syariah? Nah, secara etimologis, istilah akuntansi syariah berakar dari kata bahasa Arab, yaitu muhasabah, yang juga berarti hisab atau menghitung, menimbang, atau mendata secara teliti dan dicatat dalam pembukuan. Konsepnya secara umum sama dengan akuntansi konvensional, yaitu terkait entitas bisnis, kesinambungan, stabilitas daya beli, dan periode akuntansi. Namun, ada beberapa isu yang khas terutama dalam penghitungan karena harus sesuai dengan landasan ajaran Islam. Akuntansi syariah sendiri dikenal sebagai ilmu akuntansi yang berorientasi sosial. Maknanya, akuntansi syariah tidak hanya sebagai penerjemah fenomena ekonomi secara moneter, namun juga bagaimana fenomena ekonomi tersebut berpengaruh di masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan dari akuntansi syariah itu sendiri, yakni menciptakan peradaban bisnis berwawasan humanis, emansipatoris, transendental, dan teleologikal. Seperti yang sudah diungkapkan, landasan dari akuntansi syariah adalah ajaran Islam. Dasar hukumnya tentu tak lepas dari Al-Quran dan hadis. Selain itu, sumber lain seperti ijma atau kesepakatan ulama, qiyas atau persamaan suatu peristiwa tertentu, dan uruf atau kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam juga diberlakukan. Lalu, perbedaan akuntansi syariah dan konvensional itu apa? Yang pertama, ada landasan dan prinsip. Landasan atau prinsip kegiatan tentu menjadi perbedaan paling dasar dari akuntansi ini, konvensional maupun syariah. Pada akuntansi syariah, kegiatan ekonomi harus berlandaskan pada kaidah dan syariah Islam yang terintegrasi dalam kehidupan masyarakat muslim secara umum. Sedangkan akuntansi konvensional memiliki dasar kerja pada logika manusia yang bisa berubah tergantung kebutuhan dan kultur masyarakat setempat. Lalu yang kedua ada nilai yang dianut. Dari sisi lain, akuntansi syariah sangat erat dengan nilai-nilai keadilan, kebenaran, dan pertanggungjawaban. Semua hal berkaitan dengan keadilan, kebenaran, dan pertanggungjawaban ini juga harus sesuai dengan ajaran Islam dan Rasul. Apalagi dalam Islam, ketiga hal tersebut sangat penting karena memiliki pengaruh pada keputusan dan tindakan seseorang, sehingga bisa mempengaruhi orang lain. Sedangkan pada akuntansi konvensional, nilai keadilan, kebenaran, dan pertanggungjawaban tentu juga berlaku, tetapi sangat tergantung pada nilai yang dianut pada masing-masing kelompok organisasinya. Nah, yang ketiga ini ada hal-hal yang dilarang. Karena berdasarkan kaidah Islam, maka akuntansi syariah juga melarang pencatatan transaksi ekonomi yang mengandung riba, judi, penipuan, barang tidak halal, seperti minuman keras, prostitusi, dan hal-hal yang tidak sesuai syariat Islam. Secara umum, berbeda dengan akuntansi konvensional yang lebih bersifat bebas
tergantung masing-masing kelompoknya. Lalu selanjutnya ada konsep penilaian. Di dalam menentukan nilai atau harga untuk melindungi modal pokok, para ahli akuntansi modern masih memiliki pandangan yang berbeda-beda. Bahkan, apa yang dimaksud dari modal pokok itu sendiri masih belum ditentukan. Berbeda dengan akuntansi syariah, konsep penilaian didasarkan pada nilai tukar yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk melindungi modal pokok dari segi kemampuan produksi di waktu mendatang. Selanjutnya ada konsep modal. Secara akuntansi konvensional, konsep modal dikenal dalam dua bagian, yaitu modal tetap atau aktiva tetap dan modal beredar atau aktiva lancar. Berbeda halnya dengan akuntansi syariah, di mana modal pokok dibagi dalam dua hal, yaitu uang atau cash dan harta barang atau stok. Modal merupakan barang sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu barang milik dan barang dagang. Selanjutnya, perbedaannya adalah prinsip laba. Seperti yang dipahami secara umum, laba terjadi jika ada kegiatan jual beli. Hal itulah yang menjadi prinsip laba dari akuntansi konvensional. Namun, berbeda jika dilihat dari sudut pandang akuntansi syariah. Pada akuntansi syariah, laba akan ada ketika adanya perkembangan dan pertambahan nilai barang. Tidak peduli barang tersebut terjual atau belum terjual. Hanya saja memang laba baru bisa dinyatakan jika sudah ada jual beli dan laba tidak boleh dibagi sebelum benar-benar nyata diperoleh. Lalu ada cakupan laba. Pada akuntansi konvensional, prinsip laba bersifat universal, yaitu mencakup laba dagang, modal pokok, transaksi, dan uang dari sumber lain. Sedangkan pada akuntansi syariah, laba akan dibedakan menjadi dua, yaitu laba dari aktivitas pokok dan modal pokok, serta laba yang berasal dari transaksi. Selain itu, yang harus diperhatikan dengan sesama adalah soal laba dari sumber haram yang tidak boleh dibagi untuk mitra usaha atau dicampur pada modal pokok. Nah, ini yang terakhir nih, pandangan tentang mata uang. Hal yang juga menarik dari akuntansi konvensional adalah tentang mata uang seperti emas, perak, dan barang lain. Menurut konsep akuntansi syariah, kedudukan benda-benda tersebut bukan tujuan dari segalanya. Mata uang emas, perak, dan lainnya hanyalah perantara untuk pengukuran dan penentuan nilai dan harga. Sekian informasi yang bisa saya berikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.